Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Khairunisa, NIM 2011 80213. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai evaluasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar yang dibimbing oleh Ibu Silviana Hidayati MPD. Baiklah, pertama saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yakni evaluation yang artinya nilai atau harga. Nah, sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan sering disebut juga dalam bahasa Arab yakni al-takdir al-tarbiyah yang artinya penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Sedangkan secara terminologi, banyak para ahli memberikan pendapat mengenai evaluasi. Salah satunya yaitu M. Habib Toha. Beliau mendefinisikan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya akan dibandingkan dengan tolak ukur untuk mengetahui atau untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya evaluasi merupakan proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu yang berupa kegiatan, keputusan, objek, orang, dan lain sebagainya berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Untuk menentukan nilai suatu, evaluator atau orang yang melakukan evaluasi tentu saja langsung bisa menggunakan dengan kriteria atau penilaian umum atau bisa menggunakan dengan pengukuran. Nah, dalam pengertian lain, evaluasi, pengukuran, dan penilaian merupakan sesuatu yang bersifat hierarki atau sesuatu yang bersifat tidak bisa dipisahkan. Baiklah, dalam kaitan ini ada dua istilah yang hampir sama padahal berbeda, yaitu penilaian dan pengukuran. Pengukuran lebih terarah kepada penentuan kuantitas sesuatu, sedangkan penilaian lebih terarah kepada penentuan kualitas sesuatu. Pengukuran dalam pembelajaran adalah proses membandingkan tingkat keberhasilan siswa secara kuantitatif, sedangkan penilaian dalam pembelajaran merupakan proses membandingkan tingkat keberhasilan siswa menggunakan cara kualitatif. Jadi dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui kualitas keberhasilannya yang telah dicapai selama mengikuti kegiatan pendidikan. Setelah kita mengetahui tentang pengertian evaluasi, kita akan membahas tentang tujuan, fungsi, serta manfaat dari evaluasi. Tujuan dari evaluasi yaitu untuk memperbaiki, mendalami, serta memperluas pelajaran, dan yang utama adalah untuk memberitahukan kepada orang tua atau wali siswa mengenai menentukan naik tidaknya atau lulus tidaknya siswa tersebut. Kemudian fungsi evaluasi. Evaluasi merupakan parameter bagi siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, serta masyarakat. Karena bagi siswa, dengan adanya evaluasi, mereka akan mengetahui kemampuan atau perkembangan grafik belajarnya, apakah semakin naik atau semakin turun. Nah, bagi orang tua akan mudah mengetahui apakah anaknya naik atau tidaknya, atau anaknya memiliki kualitas atau tidak. Sedangkan bagi kepala sekolah dan guru, semuanya akan mengetahui bagaimana grafik kelulusan pada setiap tahunnya. Nah, kemudian kita membahas mengenai manfaat. Nah, manfaat dari evaluasi itu adalah meningkatkan sesuatu, membuat keputusan, dan meningkatkan kualitas. Dan yang kedua, kita membahas tentang kriteria dan ciri-ciri proses evaluasi yang baik. Yang pertama yaitu validitas, merupakan kualitas yang menunjukkan hubungan antara suatu pengukuran atau tujuan kriteria belajar. Kemudian yang kedua yaitu reliabilitas, merupakan suatu yang menunjukkan kemantapan dari pengukuran yang sedang dilakukan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu objektivitas, merupakan
Kualitas yang menunjukkan identitas atau kesamaan dari skor-skor yang diperoleh dari data yang sama dan komponen yang sama. Poin selanjutnya yaitu model-model penilaian hasil belajar. Ada dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu tes. Tes merupakan suatu cara yang diadakan untuk penilaian yang berupa tugas dan yang dapat menghasilkan suatu penilaian yang berupa prestasi atau kriteria. Nah, yang kedua yaitu observasi. Observasi merupakan suatu cara yang dapat menentukan penilaian yang dapat dilakukan dari pengamatan secara langsung dan sistematik. Poin selanjutnya yaitu membahas tentang model-model evaluasi. Yang pertama ada model Taylor. Model yang dibangun atas dua dasar. Yang pertama yaitu evaluasi yang ditujukan pada tingkah laku peserta didik dan evaluasi yang harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik saat, sebelum, dan sesudah kegiatan pembelajaran. Kedua yaitu model yang berorientasi pada tujuan. Nah, model ini dianggap sebagai model yang paling praktis karena dapat menentukan hasil kegiatan pembelajaran dengan rumusan yang dapat diukur. Model selanjutnya yaitu model kesesuaian. Nah, model ini merupakan suatu kegiatan yang dapat melihat kesesuaian antara tujuan dan hasil belajar yang telah dicapai. Model yang kelima yaitu Education System Evaluation Model. Nah, model yang keenam atau yang terakhir yaitu model Alkin. Merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan keputusan, memilih informasi, menentukan informasi, dan menganalisis informasi. Inilah saya rasa sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.